Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut ini saya akan memberi renungan singkat tentang kekuatan doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti mengalami kekuatan kuasa doa. Allah bekerja, Allah memakai doa, Allah menunjukkan kekuatan kuasanya melalui doa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan ada beberapa catatan tentang mereka yang berdoa dan mereka yang mengalami jawaban doa. Terdapat catatan tentang mereka yang doa-doanya dijawab oleh Tuhan, baik pria maupun wanita yang mengubah sejarah melalui doa. Bahwa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan Allah menjawabnya. Elia berdoa dan Allah mengirimkan api dari sorga untuk menyambar persembahan di atas altar yang dibangunnya di hadapan musuh-musuh Allah. Kemudian Elisa berdoa dan putra perempuan Sunem dibangkitkan dari kematiannya. Lalu kemudian Hana berdoa dan Allah memberinya seorang putra, Samuel, yang memberkati umat Allah selama berpuluh-puluh tahun. Lalu yang berikutnya Salomo berdoa dan api turun dari langit menyambar korban persembahannya. Lalu kemudian Hizkia berdoa saat dia sakit hampir mati dan Allah menyembuhkannya, bahkan diberi tambahan usia 15 tahun lagi. Umat Allah berdoa dan rantai dari tangan Petrus yang berada di penjara gugur sehingga ia lolos dari penjara. Petrus berdoa dan Dorcas dibangkitkan dari kematian dan diberi tambahan usia untuk melayani Yesus Kristus. Rasul Paulus berdoa dan puluhan gereja dilahirkan di Asia Kecil dan Eropa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah mereka berdoa. Mereka memiliki satu gaya hidup, yaitu doa. Doa-doa mereka adalah aliran alamiah lahir dari iman mereka yang paling dalam. Doa-doa mereka merupakan bagian dari keutuhan yang lebih besar dan hidup saleh yang mereka persembahkan untuk kemuliaan Allah semata-mata. Seperti yang dikatakan oleh John Owen, seorang teolog abad ke-17. Dia berkata, mereka yang berdoa seperti yang seharusnya akan berusaha hidup seperti yang didoakan. Sebab doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu berdoalah dengan tekun. Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam berdoa. Sebab itu janganlah berhenti berdoa, tetapi berdoalah. Waktu kita berdoa, daya tahan kita teruji di sana. Apakah kita akan berhenti ataukah kita akan terus berdoa layaknya seseorang seperti petinju yang bertarung sampai dia memperoleh kemenangan? Demikianlah seharusnya ketahanan, daya juang, daya tahan kita berdoa, seperti seorang atlet yang berjuang meraih medali kemenangan. Biarlah melalui renungan singkat ini kita punya satu daya juang, daya tahan di dalam berdoa.
Apakah kita dilatih berdoa setengah jam, 1 jam, bahkan Tuhan akan membawa kita 2 jam, 3 jam, atau berjam-jam sampai kita menjadi seorang pendoa syafaat yang dilatih oleh Tuhan. Ketika kita dilatih oleh Tuhan berjam-jam berdoa, bersyafaat untuk hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk kita gumuli, itu akan melahirkan satu perubahan di alam roh dan akan dinyatakan, dilahirkan di alam nyata. Karena itu marilah kita berdoa, masuklah dalam ruangan doa, berjam-jamlah kita bergulat di dalam doa sampai melahirkan pekerjaan rohani yang dibuktikan atau terbukti di alam nyata. Karena itu giatlah selalu di dalam doa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, membuat kita menjadi pendoa-pendoa yang tidak kelihatan di mimbar, tapi kita adalah pendoa pelayan Tuhan yang menjadi pahlawan di balik layar untuk kemajuan pekerjaan pelayanan. Dan Injil Tuhan terus disebarluaskan sampai Kristus datang kembali. Kita tetap tekun berdoa. Tuhan memberkati kita. Shalom.